Oke, silakan kalian login atau join di www.kahoot.it, atau ya kalau kalian memang sempat untuk akses ke Play Store-nya dan download dengan cepat, kalian bisa menggunakan Kahoot.application-nya. Nah, setelah kalian link ke sini ke kahoot.it, maka kalian akan disuruh memasukkan game pin-nya nanti. Kalian masukkan 482 8879. Lalu setelah itu kalian masukkan NIM kalian, lalu underscore nama kalian. Jadi kalian masukkan NIM dan nama kalian. NIM underscore nama kalian. Atau kalian juga boleh memasukkan nama lengkap kalian. Jika kalian sudah berhasil untuk join, maka nama kalian akan muncul di dashboard sini, di bawah ini. Kita akan mulai secara bersama-samaan. Waktu kalian mulai, nanti adalah setiap pertanyaan, setiap jawaban, itu akan diberikan waktu selama kurang lebih 30 detik. Jadi, selama 30 detik, kalian wajib menjawabnya. Jika jawaban kalian salah, maka kalian tidak akan mendapatkan skor. Atau jika kalian tidak memilih jawabannya, maka kalian dianggap salah, maka tidak akan mendapatkan skornya. Jika kalian menjawab dengan benar, maka kalian akan mendapat skor. Semakin cepat kalian menjawab pertanyaan dan jawabannya benar, maka semakin tinggi skor yang kalian dapatkan. Akan ada multiple choice, nanti ada 4 ya, 4 jawaban, pilihan jawaban. Sesuaikan dengan warnanya, nanti akan muncul warna. Ada mulai dari warna biru, ada warna kuning, ada hijau, bahkan merah. Atau kalian juga bisa melihat dari sisi bidangnya. Nanti ada kotak gitu ya, ada lingkaran, lalu ada belah ketupat dan sebagainya. Atau segitiga, nanti kalian bisa pilih di masing-masing jawabannya sesuai dengan yang kalian anggap jawaban benar. Ini nggak bisa rename ya Pak ya? Ya. Nggak bisa rename. Close aja. Kamu close Oh, terus close ulang lagi, aja. masuk lagi. Oh ya, siap-siap. Ya. Ayo, karena jadwal kita padat, tolong yang belum coba segera untuk join ya. Ini maksimal cuma 15 karakter ya Pak. Jadi saya nggak bisa full name ya Pak.
Ya kita mulai jam 8 ya. Yang belum join segera join karena kita agak mepet sekali waktunya. Dan semoga kondisi hujan ini tidak itu ya, tidak menghalangi sinyal kita. Oke, ada 19 orang di Zoom-nya yang sudah bergabung dan baru 12 orang yang ada di dashboard. Sekarang 13 orang. 14 orang. Oke, saya ulangi aturan main kita. Nanti akan ada soalnya tampil di depan layar sini. Lalu kalian akan memilih jawabannya, multiple choice, ada 4 jawaban yang tersedia. Kalian pilih sesuai dengan warna atau bentuknya, bisa kotak, bisa segitiga, bisa belah ketupat, ataupun bentuknya lingkaran. Sesuai dengan jawaban yang menurut kalian benar. Waktunya kurang lebih sekitar 30 detik untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Jadi kita akan menyelesaikan pertanyaannya dengan bersama-sama. Semakin cepat kalian menjawab, berarti semakin tinggi skor nilai yang kalian dapatkan. Jawaban yang salah atau tidak memilih, maka dianggap nilainya adalah 0. Jika jawaban kalian benar, tapi mepet waktunya, maka kalian akan tetap mendapatkan skor, tapi skornya kecil sekali. Oke, kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Sudah bisa kita mulai semuanya? Oke, sudah bisa kita mulai? Kayaknya kok suaranya pada nggak ada ya. Bisa, Pak. Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini adalah pertanyaannya. Tadi bisa dilihat di depan atau kalian juga bisa melihat di paling atas. Ini adalah merupakan pertanyaannya. Lalu jawabannya sesuai dengan warnanya. Ada segitiga, ada belah ketupat, ada lingkaran, ada kotak. Masing-masing warna ini merupakan jawaban kalian.
Oke, kita lihat di sini ada 7 orang yang menjawab dari 14 orang yang tadi datang, yang tadi sudah login. Dan di sini jawaban yang kali ini adalah tidak berpengaruh terhadap skornya. Artinya skornya ini mau jawaban kalian warna merah, segitiga, kuning, ataupun biru, ataupun hijau, ini semuanya jawaban yang benar. Tapi selanjutnya itu adalah jawaban yang satu saja yang benar. Oke, sampai sini jelas ya cara permainannya ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, kita lihat di sini sudah ada skornya nanti. Kita lihat apakah ada nama kalian masuk ke dalam papan skor 5 top skor yang paling tertinggi. Oke, di sini ada Umam, ada Titis, ada 2318, ada Norman, ada Philly. Jadi nanti nilai kalian yang tertinggi akan muncul di sini. Jadi top 5, 5 besar itu akan muncul di dashboard sini. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Siap? Ready? Permasalahan menurut Simon dikelompokkan menjadi berapa bagian? Untuk permasalahan yang diselesaikan dengan SPK itu adalah permasalahan yang seperti apa? Oke, jawaban yang benar adalah semi terstruktur. Ada 5 orang yang menjawab terstruktur. Itu jawabannya salah ya. Kalau terstruktur itu bukan sistem penunjang keputusan, tapi lebih ke arah expert system. Ada tidak terstruktur juga masuk juga ke dalam SPK sebenarnya. Tapi menurut Simon itu tetap masuknya adalah SPK ke dalam semi terstruktur. Oke, kita lihat siapakah skornya 6 orang ini yang bisa masuk ke dalam top 5. Oke, ternyata ada perubahan di sini. 318 naik di situ. 318 siapa ya? Saya, Pak. Oke, ada Philly, ada Umam, lalu ada Norman di sini, dan ada Ara yang masuk ke dalam dashboard top 5. Lalu di bawahnya ada Farida Agustina. Semoga nanti kamu bisa naik, bisa namanya muncul di dalam papan top 5 ini. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-3. Siap-siap? 3, 2, 1. Untuk permasalahan yang dapat ditangani oleh atau cukup dengan komputer untuk kategori CBIS, Computer Based Information System. Oke, jawaban yang benar adalah Sistem Informasi Manajemen. Jadi CBIS itu lebih ke arah SIM. Yang benar hanya 2 orang, sisanya salah jawabannya. Oke, kita lihat siapakah 2 orang ini, apakah dia masuk ke dalam top 5-nya. Oke, ternyata yang benar salah satunya adalah Umam. Dan dia memimpin di urutan top 5 di urutan pertama. Yang satu lagi mungkin karena skornya tidak terlalu tinggi, maka tidak muncul di
top 5. Jadi kalau nilai kalian tinggi, pasti akan masuk ke dalam scoreboard sini. Oke, pertanyaan keempat. Tujuan dari sistem penunjang keputusan di antaranya kecuali Oke, yang benar adalah yang kuning. Meningkatkan efisiensi dan akan pengambilan keputusan. Jadi, hanya benar 2 orang. Ingat, jawabannya pasti akan mirip-mirip semua. UTS ya mungkin kalian akan seperti ini. Dan bagi yang belum bergabung di kuisnya, kita baru masuk di pertanyaan keempat. Kalian bisa join di kahoot.it, lalu memasukkan game pin-nya, lalu masukkan nama kalian beserta NIM-nya. Nama panggilan juga boleh. Oke, kita lihat di sini. Next, top score-nya untuk 2 orang ini. Apakah terjadi perubahan? Oke, ternyata Yopi naik ke atas menjadi peringkat ke-4. Sedangkan Umam benar strict. Jadi 4 correct answer. 4 kali jawaban yang benar. Luar biasa nih Umam nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ke-5. Oke, SPK merupakan pengembangan lebih lanjut dari Sistem Informasi Manajemen dan SPK. Hanya 3 orang yang jawabannya benar, sisanya salah semua. Ini saya tidak tahu nih, apakah kalian belajar atau tidak. Ini karena modul pertemuan 1 sampai dengan 4 yang kita adakan di kuisnya. Ya, oke lah, semoga nanti UTS kalian lancar. Oke, ternyata terjadi perubahan, Vili naik menjadi peringkat kedua. Lalu congratulations for Titis Khairunis itu menjadi peringkat ke-4. Oke, pertanyaan ke-6. Tadi sudah sempat kita bahas ya, SPK ditujukan untuk membantu keputusan-keputusan yang Oke, tadi sudah kita bahas. Yang benar adalah kurang terstruktur. Jadi SPK itu ditujukan untuk kurang terstruktur atau semi terstruktur. Sedangkan yang terstruktur itu masuk ke dalam kategorinya adalah ES atau Expert System. Oke, ini yang benar 4 lagi. Kurang dari 50% orang yang hadir di sini jawabannya salah gitu ya. Luar biasa nih. Maaf Pak, sebelumnya saya bukanya dari lewat HP, tapi soalnya tidak ada muncul Pak, jadi asal jawab aja. Oke, nggak apa-apa.
itulah. Mungkin Assalamualaikum, Pak. buffering ya. Soalnya Assalamualaikum, Pak. Saya baru saya gabung nih. Abdul Rozik. bocor. Ya, satu-satu tadi kenapa? Waalaikumsalam. Kenapa? Iya. Saya baru gabung. Jawabnya gimana nih, Pak? Bingung Oke. juga. Kamu menggunakan device yang lain, lalu kamu ke kahoot.it melalui Oke. browser kamu, lalu kamu masukkan PIN-nya 482 8879. Bentar, Lalu Pak. nanti 482. 482 8879 ini ada di pojok paling kanan bawah, Oke. pojok kanan bawah ya. Ah, Oke. Lalu nanti kamu masukkan nama kamu underscore name kamu. siap, Gak usah Pak. lengkap juga nggak jadi masalah. Yang tidak tampil mungkin karena bufferingnya ya. Lewat HP Karena enggak ada soalnya ya. Soalnya itu adanya di sini, di Zoom ini. Kahoot.com ya, Pak? Ya, kahoot.it. Oh, .id. Itulah saya join lewat HP Pak, tapi soalnya enggak ada muncul dari 1 sampai seterusnya. Iya, soalnya munculnya di Zoom sini, bukan di HP. HP itu hanya untuk jawaban. Jadi di HP itu nanti hanya akan muncul warna-warna saja gitu ya. Ada kotak, ada segitiga gitu ya, ada warna merah, ada warna biru. Nah, kamu tinggal pilih di jawaban situ. Di jawaban HP kamu. Tapi soalnya itu munculnya di Zoom sini. Oh iya ya. Oh gitu. Makanya kita butuh 2 device. Jadi ketika kamu sudah, oh yakin nih jawabannya warna biru, berarti nanti kamu pilih di handphone kamu, kliknya warna biru, touch warna biru, gitu. Pak, Udah jelas? ulang, Pak. Ya. Kalau dari ulang ya agak susah nih. Waktu kita kan mepet, karena saya ada satu penjelasan lagi mengenai cara perhitungan AHP. Ya terima dulu lah, nanti kalau ada waktu kita bisa ulang lagi nanti. Tenang aja. Makasih, Pak. Oke, baik Oke, Pak. siap. Kita mulai lanjut lagi ya, pertanyaan ke-7 ya. Sudah siap join semuanya? Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-7. Identifikasi pemilihan terhadap suatu solusi menurut saya termasuk dalam fase A. Desain. Ada segitiga warna merah itu desain. Biru itu implementasi. Kuning itu review. Hijau itu verifikasi. Atau segitiga desain. Belah ketupat implementasi. Lingkaran review. Verifikasi kotak. Oke. Kita masuknya jawaban yang benar adalah desain. Karena kita menuju terhadap SDLC. System Development Life Cycle. Di mana yang pertama adalah analisa. Ketika kalian sudah melakukan analisa, maka kalian akan disuruh memilih atau membuat desain. Gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Yang benar, ya alhamdulillah, yang benar 9 orang. Sisanya 6 orang mungkin perlu baca lagi. Kita lihat scoring yang paling tertinggi. Apakah terjadi perubahan di top 5-nya? Kita lihat. Oke, ternyata 318 naik, Umam turun menjadi peringkat kedua, Yopi naik menjadi peringkat ketiga, ada Philly di peringkat keempat, ada Norman di peringkat ke-5. Oke, kita lanjut masuk ke pertanyaan ke-8. Siap? Metode di mana pengambilan keputusan berusaha menyederhanakan masalah-masalah pelik bila dihadapkan pada masalah kompleks. Disebut sebagai a front-end approach, the optimizing decision-making model, the intuitive model, the satisficing model.
Oke, jawaban yang benar adalah the satisficing model. Oke, kita lihat hanya 2 orang, apakah terjadi perubahan di top 5-nya? Oke, ternyata 318 jawab dengan benar. Dan Jesse menjawab juga dengan benar. Oke, kita lihat masuk ke dalam pertanyaan ke-9. Model keputusan individu dengan melakukan pendekatan kolektif, kecuali mixed scanning, the Nash bargaining solution, aggregative, the garbage can. Jadi yang mana? Pilihan jawaban kalian. Ada kecuali. Jawaban yang benar adalah the Nash bargaining solution, yang biru. Ya lumayan lah, ada 7 orang yang jawabannya benar, lalu ada 8 orang yang jawabannya ya salah. Oke, kita lihat nilai topnya, top skornya. Oke, ternyata Norman naik menjadi peringkat ketiga. Ada Titis Koirunis masuk lagi ke dalam top skor. Lalu ada 318 itu benar-benar streak 4 korek ya. 4 jawaban benar. Dengan total nilai selisihnya adalah 1000. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-10. Oke. Model yang sering digunakan secara umum dalam menyampaikan suatu fenomena itu disebut model naratif. Gitu ya, bukan model grafis. Kalau grafis itu berarti disuguhkan dengan gambar-gambar yang ada. Matematis berarti disuguhkan dengan model matematika. Ada rumus-rumusnya, ada angka-angkanya. Yang benar 3 orang. Kita lihat apakah terjadi perubahan di top 5-nya. Oke, ternyata masih 318 luar biasa nih. Jauh sekali meninggalkan posisinya di 2000 ya, selisihnya. Hampir 2000-an. Dari peringkat kedua sampai dengan peringkat kelima. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-11. Sampai sini soalnya kelihatan ya tadi ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan Saya ke-11. stuck, Pak. Stuck di jawaban di nomor 9, jadi nggak bisa diklik-klik. Bingung. Ya, inilah kalau online kayak gini kondisinya. Oke, ini juga sama-sama ya, fenomena, menyampaikan suatu fenomena gitu ya. Tadi udah pertanyaan sebelumnya juga fenomena. Ini kalian tidak menjawab juga soalnya, tidak memperhatikan. Yang benar itu model naratif gitu ya. Itu ya yang benar 4 orang. Yang banyak model grafis lagi nih. Kayaknya mesti banyak baca juga nih model grafis apa sih. Oke, kita lihat skor perolehan saat ini.
Oke, ternyata luar biasa nih. 318. 318 siapa ya namanya? Saya Pak, Zulfikar. Siapa? Zulfikar Pak. Zulfikar. Wah, luar biasa nih. Contekannya mantep ya. Pakai boot tuh. Oh, apa belajarnya keren. Oke, kita lanjut di pertanyaan ke-12. Dengan top skor paling tinggi itu adalah Zulfikar. Semoga yang lainnya juga bisa mengejar poin ketertinggalannya. Masuk ke pertanyaan 12. Group Decision Support System. Pengidentifikasian masalah dalam GDSS, Group Decision Support System. Oke, yang benar adalah computer mediated. Mungkin bagi kalian yang lihat channel saya, itu SPK udah ada sebenarnya game quiz kayak gini ya. Pertanyaannya pun sama sebenarnya. Kalau kalian bisa lihat ya pasti kalian lebih cepat dapatnya sebenarnya. Terus ya sudahlah, kita lihat 3 orang yang jawaban benar. Apakah masuk ke dalam top 5? Oke, ternyata di sini Philly juga naik lagi menjadi peringkat ke-5, masuk ke dalam top 5, dan Norman naik menjadi peringkat ke-2. Umam di peringkat ke-3, Yopi di peringkat ke-4. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-13. Kemajuan secara revolusioner dari sistem informasi manajemen dan pengelolaan data elektronik. Itu adalah dilihat dari sudut pandang mana? Oke, yang benar adalah sudut pandang konotasional. Yang lainnya sudut pandang sistem semuanya. Ini salah ya. Hanya 1 orang yang benar dari total 16 orang yang menjawab. Oke, kita lihat. Ternyata Asef Fikri sepertinya yang menjawab soalnya dengan benar sendirian, tapi tidak masuk ke dalam skor top skornya. Oke, kita masuk ke pertanyaan 14. Berkomunikasi dengan sistem. Pemakai dalam berkomunikasi dengan sistem. Menggunakan apa nih? Bahasa terminal, basis pengetahuan, bahasa aksi, bahasa tampilan. Oke, yang benar adalah bahasa terminal. Dan ini luar biasa nih. Jawaban yang benar itu lebih banyak dibandingkan jawaban yang salah. Bahasa terminal. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top 5. Apakah ada perubahan atau tidak. Oke, ternyata terjadi perubahan. Perubahan posisi di 3, 4, dan 5. Pak Abi, Ada itu Yopi, kalau di ada Philly masuk ke dalam di tingkat modul keempat, itu ada jawabannya Titis. bahasa aksi loh Pak Abi, bukan bahasa tampilan. Ya, Kalau di modul yang berkomunikasi dengan sistem itu bahasa aksi. bahasa aksi. Oke lah. Nanti kita coba lihat lah. Oke, next kita masuk ke pertanyaan ke-15.
Oke, di sini jawabannya adalah peralatan SPK. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top 5-nya. Oke, Intan masuk menjadi peringkat ketiga. Ya, congratulations Intan ya, masuk ke dalam peringkat ketiga. Masih ada 10 soal lagi. Dari sini ada gambaran ya ke kalian. Mungkin soalnya mepet-mepet atau ya mirip-mirip gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-16. Oke. Kecuali adalah administrator. Ada 4 orang yang jawab benar. Oke, kita lihat skornya. Oke, ada Asef Fikri masuk ke dalam peringkat kelima. Lalu ada Yopi naik ke peringkat ketiga. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-17. Masih ada kurang lebih sekitar 8 pertanyaan lagi. Oke, jawaban yang benar adalah pembangkit SPK. Oke, kita next. Siapakah yang masuk ke dalam top 5? Oke, ternyata Zulfikar masih memimpin, terpaut kurang lebih 3.000 poin ya, hampir 3.000 poin. Dari Yopi naik menjadi peringkat kedua, lalu ada Latif masuk ke dalam peringkat ke-5. Ada Norman dan Intan di posisi ketiga dan keempat. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-18. Oke, yang benar adalah sistem pendukung keputusan. Oke, kita lihat posisinya siapakah yang masuk ke dalam peringkat 5 besar. Oke, ternyata ada perubahan posisi. Norman menjadi peringkat ke-2 dan posisinya di top 5 tidak terjadi perubahan yang signifikan. Oke, kita masuk ke pertanyaan 19.
Oke, jawaban yang benar adalah forward chaining. Lalu ada juga backward chaining ya. Nah, yang benar dari pertanyaannya, proses pendeteksian inferensi. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top 5-nya. Oke, Asef Fikri naik menjadi peringkat ke-5. Lalu Zulfikar tetap bertahan. Semoga sampai dengan akhirnya tetap bertahan di top poinnya, top skornya. Ada Norman, ada Yopi, ada Intan. Semoga tetap bertahan. Dan yang lainnya semoga bisa menyusul ketertinggalannya masuk ke dalam top 5. Pertanyaan ke-20, masih ada 6 soal lagi yang wajib kalian jawab. Oke, kalau ini sampai salah, saya rasa keterlaluan sekali ya. Kalau ini sampai salah, keterlaluan sekali. Oke, ada 2 orang. Ada 2 orang yang menjawabnya salah gitu ya. Ini Salah pencet pertanyaan mungkin, saya Pak. kemungkinan kayaknya nggak pernah buka atau nggak pernah subscribe kayaknya. Salah pencet Iya, mungkin, Pak. iya, mulai dari sekarang kayaknya yang 2 orang ini harus subscribe nih. Terlihat jelas soalnya. Oke, Saya kita udah lihat. subscribe, Pak. Iya, kalau salah masih sudah subscribe salah, berarti patut dipertanyakan tuh. Kepalanya masih kehujanan nih, Pak. Jadinya Pak, agak-agak sedikit pusing ya. Oh gitu, masih belum Iya, bangun ya. buru-buru. Oke lah, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam top 5-nya. Oke, tidak terjadi perubahan di sini. Zulfikar memimpin ya jauh banget ya. Hampir 2000 sekian skornya memimpinnya. Kita lanjut pertanyaan ke-21. Oh, ternyata di situ ada Mayang. Wah, congratulations Mayang nih. 3 jawaban yang benar terus. Oke, next. Pertanyaan ke-21. Oke, kalau ini juga sampai salah, sangat-sangat keterlaluan. Kalau ini sampai salah, sangat-sangat keterlaluan. Oke. Jawabannya benar semuanya. Kalau ada yang salah ini patut dicurigai nih. Siapa tahu ada spy-nya nanti. Oke, kita lihat scoringnya. Oke, ternyata Zulfikar. Oh, ternyata tadi sempat itu ya. Sempat sempat nggak ada itu kayaknya. Hilang kayaknya sinyalnya. Oke, Asep Fikri di situ peringkat ke-5, ada Intan, ada Yopi, ada Norman. Oke, kita lihat next. Siapakah yang bisa masuk ke dalam top 5? Masih ada 4 pertanyaan lagi. Oke, apakah jawabannya benar semua? Ataukah jawabannya ada yang salah? Ataukah ada fans berat di sini? Ahok nggak ada ya, Pak ya? Oke, ternyata
Ada yang jawab Pasya Ungu. Fans berat kayaknya. Pertanyaannya, memang Pasya Ungu itu gubernur? Mantan wali kota. Nah, Pasya Ungu tuh wali kota, bukan gubernur ya. Jadi hati-hati nih, 8 orang kayaknya terkecoh nih. Terkecoh atau fans beratnya? Oke, kita lihat siapakah 10 orang yang menjawab dengan benar dan tercepat. Oke, ada combo breaker 3 player. Answer select 3. Berarti ada 3 orang yang jawab dengan benar. Posisinya tetap tidak berubah di sini. Posisinya masih sama. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Semoga kalian tidak terkecoh dengan soalnya. Pertanyaan ke-23. Oke, ternyata kalian sudah sadar ya. Sudah tersadar. Jawabannya benar semuanya. 18 orang menjawab dengan benar. Kita lihat. Apakah terjadi perubahan? Siapa yang paling tercepat menjawabnya? Oke, ternyata tidak terjadi perubahan. Di sini tetap posisinya sama. Kita lihat masuk ke dalam pertanyaan 24. Ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan 24. Oke, masih ada yang jawab Wulan nih di sini. Saya nggak tahu yang jawab Wulan nih. Kayaknya fans berat nih. Fans beratnya kayaknya ya. Atau pembelaannya jangan salah kepencet. Kita nggak tahu pembelaannya seperti apa. Tapi ini adalah pertanyaan ke-24. Apakah terjadi perubahan posisi di sini? Top 5-nya? Oke, tidak terjadi perubahan ya, masih dengan posisi yang sama. Ada 5 player yang memang jawabannya 5 kali jawabannya berturut-turut benar nih. Oke. Ini adalah final pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-25. Semoga kalian bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Pikirkan jawaban yang sesungguhnya. Kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, di sini ada yang 12 orang tertawa, lalu ada 2 orang yang kesel. Nih nggak tahu keselnya karena kenapa ya. Mungkin karena telat tadi datangnya atau tidak tahu di awal. Lalu ada yang ngedumel. Ngedumel mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan terakhir yang nggak jelas gitu ya. Nggak sesuai dengan materi kita sebenarnya. Oke, kita lihat siapakah yang masuk ke dalam podium peringkat teratas.
Oke, Yopi di peringkat ketiga. Lalu ada Norman di peringkat kedua. Dan ini adalah Zulfikar di peringkat pertama. Lalu ada runner up-nya 4 dan 5. Oke, kita ulangi lagi biar makin seru. Peringkat ketiga itu ada Yopi. Peringkat kedua ada Norman. Dan peringkat pertama. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya mengenai kuis kita pada malam hari ini? Ada yang mau bertanya? Kayaknya pada sibuk semua ya. Oke, kali ini saya sengaja tidak akan memberikan penilaian ke kalian untuk masalah kuisnya. Jadi kita hari ini hanya fun-fun saja ya, hanya senang-senang saja dulu. Jadi tidak kita masukkan ke dalam penilaian kita. Bagi Iya, yang Pak. terlambat, Saya ketinggalan hampir 6 soal soalnya. ya mungkin nanti ke depan